Anda kembali dalam Breaking News Metro TV. Selamat jalan Pak Harto. Presiden kedua RI Soeharto wafat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meninggalnya Ibu Negara, Ibu Hajah Siti Hartina. Mantan Presiden Soeharto meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Ibu Tien Soeharto menghembuskan nafas terakhirnya pagi tadi. Kompleks pemakaman keluarga Astana Giribangun. Di kompleks pemakaman, jenazah mantan Presiden Soeharto akan dimakamkan dengan upacara militer. Perjalanan menuju Astana Giribangun kami tempuh dengan sepeda motor pada pagi hari, melaju perlahan di antara udara yang lembut dan masih dipenuhi sisa embun. Di sepanjang jalan menuju lereng Gunung Lawu, cahaya matahari pagi menelisik melalui sela-sela pepohonan, membentuk garis-garis cahaya yang jatuh ke permukaan jalan. Di tengah perjalanan, Gunung Lawu tampak berdiri kokoh membingkai horizon. Puncaknya terlihat jelas, sedikit diselimuti kabut pagi yang bergerak perlahan mengikuti aliran angin dari lereng. Semakin mendekati kawasan makam, nuansa sejarah mulai terasa. Poster-poster bergambar Presiden Soeharto terpajang di batang pohon. Seperti penanda, perjalanan menuju sebuah lokasi yang menyimpan banyak cerita. Setiap kilometer yang kami lalui membawa kami bukan hanya lebih dekat dengan Astana Giribangun, tetapi juga dengan jejak sejarah panjang yang bersemayam tenang di lereng Gunung Lawu. Memasuki kompleks ini, kita seakan diajak menelusuri lapisan-lapisan makna yang tertanam dalam arsitektur Jawa. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa bangunan di sini tidak hanya disusun untuk fungsi, tetapi juga untuk menyampaikan sebuah filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Suasana di sini terasa berbeda, lebih hening, lebih terjaga. Tidak ada hiruk-pikuk yang mengganggu, hanya kicau burung pagi dan hembusan angin yang menyapu lembut permukaan tanah. Kebersihan dan keasrian lingkungannya memberikan kesan bahwa setiap sudut tempat ini dirawat dengan penuh penghormatan dan ketenangan. Semakin kita melangkah masuk, semakin kuat pula nuansa sakral yang menyelimuti kawasan ini. Keheningan yang hadir bukan sekadar sunyi, tetapi ketenangan yang mengajak kita untuk menundukkan hati dan meresapi makna sejarah yang tersimpan di dalamnya. Ketika kita menatap atap joglo yang bertingkat,
terlihat simbol perjalanan menuju kesempurnaan. Gambaran itu menemukan refleksinya di Astana Giribangun, di mana suasana tenang dan tertatanya kawasan ini seolah menegaskan bahwa setiap perjalanan, baik dalam arsitektur maupun kehidupan, selalu diarahkan pada puncak yang penuh makna. Menuju gerbang utama Astana Giribangun, kita menaiki deretan tangga yang mengarah pada sebuah bangunan joglo yang berdiri lebih tinggi dari area sekitarnya. Setiap langkah terasa seperti naik menuju ruang yang lebih teduh dan tertata. Begitu tiba di atas, joglo yang menjadi pintu masuk ini menghadirkan kesan sakral, seolah kita sedang menapaki ambang antara dunia luar dan kompleks makam keluarga Pak Harto yang berada di dalamnya. Dari titik inilah perjalanan memasuki kawasan yang tenang dan penuh makna itu benar-benar dimulai. Sebagai salah satu kompleks makam penting di Jawa, Astana Giribangun berdiri di atas lahan seluas 8 hektar dan diresmikan pada tahun 1976. Bangunannya mengadopsi bentuk joglo bergaya Surakarta dengan atap sirap, menghadirkan suasana Jawa yang khas sejak pertama kali memasuki kawasan makam. Di dalam kompleks ini terdapat 3 cungkup utama, yakni Argosari, Argo Kembang, dan Argo Tuwuh. Ketiga tingkatan tersebut bukan hanya pembagian ruang, tapi juga simbol perjalanan hidup manusia, dari awal, proses berkembang, hingga mencapai tahap tertinggi. Pada bagian paling atas, yaitu Argosari, terdapat 5 makam utama, ayah dan ibu dari Ibu Tien Soeharto, yakni pasangan Suma Harjomo, kakaknya Siti Hartati Odang, serta makam Ibu Tien dan juga Presiden Soeharto. Letaknya yang berada di puncak memberi kesan sebagai titik akhir perjalanan, tempat kisah hidup kembali pada keheningan. Di pendopo depan, para peziarah menunggu dengan khidmat untuk bergantian memasuki cungkup Argosari, tempat 5 anggota keluarga Presiden Soeharto bersemayam. Suasana hening dan penuh rasa hormat mengisi udara, seolah setiap langkah dan detik yang selalu mengingatkan akan perjalanan hidup yang telah berlalu dan warisan yang ditinggalkan. Dari dalam pendopo, pandangan kita pertama-tama tertuju pada atap kayu yang tersusun rapi. Balok-balok besar dan sambungan yang presisi membimbing mata kita ke seluruh ruang. Lalu kita melihat gerbang megah dan dihiasi ukiran yang rumit, menyambut setiap langkah dengan simbolisme dan cerita tersendiri. Mata kemudian bergerak ke dinding kayu, di mana ukiran-ukiran halus menghiasi setiap permukaan. Setiap detail menuturkan tatanan, hierarki, dan filosofi hidup yang dijaga turun-temurun. Melalui elemen-elemen ini, terasa bahwa Giribangun bukan hanya situs budaya, tapi juga simbol kekuasaan pada masa Orde Baru. Kompleks yang megah dengan tata ruang yang simetris dan detail ukiran yang tertata rapi mencerminkan citra kekuatan, keteraturan, dan pengaruh yang ingin ditampilkan. Bagi sebagian orang, kompleks ini adalah bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang dianggap membawa stabilitas. Namun, bagi sebagian yang lain, ia adalah lambang dominasi, bahwa kekuasaan pada masa itu begitu besar hingga jejaknya diabadikan dalam bentuk monumental. Keberadaan Giribangun memperlihatkan bagaimana kekuasaan pada masa Orde Baru diwujudkan melalui simbol-simbol monumental. Kompleks ini dirancang untuk menunjukkan keteraturan, hierarki, dan pengaruh yang nyata, mencerminkan cara pemerintah menegaskan dominasi sekaligus menghadirkan citra stabilitas. Hari ini, ketika kita menatap batu-batu nisan yang diam, kita diingatkan bahwa semua kekuasaan, betapapun besar, pada akhirnya kembali pada kesunyian. Untuk melihat sisi yang lebih dekat dari kehidupan di kompleks ini, kami kemudian berbincang dengan salah satu penjaga makam yang setiap hari merawat Giribangun. Beliau merupakan sosok yang telah bertahun-tahun mendampingi tempat ini,
menyaksikan perubahan suasana, para berziarah yang datang, dan rutinitas yang menjaga kompleks tetap terawat. Mungkin Bapak sebelumnya perkenalan, saya Devika dari Siap. UNS, izin mewawancarai Siap. terkait sejarah dari makam Astana Giri Bangun ini. Mungkin Bapak bisa perkenalan dahulu namanya. Oke, selamat siang Bapak Ibu Mbak yang dari UNS. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sekali atas kunjungannya. Dan secara singkat, untuk sejarah Astana Giri Bangun, walaupun saya katakanlah muda dan tidak tahu sepenuhnya untuk sejarah ini, dikarenakan ini dibangun mulai tahun 74. Dan tahun 74 itu mulai pembangunan pencangkulan pertama oleh almarhum Ibu Soeharto dan Eyang Putri. Setelah itu ini tahun 76 jadi kerangka almarhum Eyang Putri sama Eyang Kakung dipindahkan dari Solo ke Astana Giri Bangun. Setelah itu disusul dengan makam-makam yang lain yang ada di luar sini. Ini zaman dulu sebelum Ibu wafat, ini masih satu yayasan dengan Astana Mengadek. Tapi setelah Ibu wafat, ini dipecah untuk Astana Mengadek itu di bawah naungan Mangkunegaran Solo. Lalu di sini setelah Ibu wafat, ini menjadi Yayasan Ibu Tun Soeharto di bawah naungan keluarga sendiri, keluarga Cendana. Dan untuk perencanaan dari beliau-beliau untuk yang di gedung utama yang cukup Argosari itu nanti cukup diisi 5 makam. Cuman beliau Ibu Tun Soeharto, Bapak Haji Muhammad Soeharto, Eyang Sumoharyo Kakung Putri beserta Ibu Hajah Siti Udang. Nah, insya Allah nanti kalau ada lagi mungkin dari keluarga di teras yang keluar ini, Selasar Argosari ini. Bapak di sini sebagai penjaga satpam atau bagaimana? Ya, kalau di sini kita mayoritas di sini sebagai penjaga makam. Di atas kami ini ada satu pimpinan, beliau Bapak Haji Sukirno, itu pimpinan kepala harian Astana Giri Bangun. Jadi kita di bawah beliau. Untuk penjelasan yang lebih detailnya dan untuk yang lain mungkin untuk saya kurang paham dan kurang begitu tahu. Terus Bapak tahu nggak kenapa lokasi ini dipilih? Lokasi ini dipilih menurut cerita zaman dahulu dikarenakan beliau Eyang dan Ibu itu mengikuti jejak dari Eyang yang ada di Astana Mengadek. Jadi beliau-beliau masih terah keturunan Mangkunegaran dan jejaknya beliau masih di sini, minta di sini. Itu dari keluarga dan dari Eyang begitu. Terkait pengelolaan dan juga perawatannya itu setiap hari dibersihkan. Betul. Jadi untuk pengelolaan kebersihan di sini, Mbak, ini untuk yang jaga ini ada 3 grup. Satu grup terdiri dari 9 orang plus security. Setiap pagi kita yang turun jaga juga pembersihan halaman, untuk yang naik jaga pembersihan luar dalam, keliling semuanya. Aturan khususnya itu sudah tertera yang ada di papan depan. Betul, itu? untuk aturan seperti yang tertera di papan di depan dekat kantor parkir A. Sudah tertera semuanya di sini. Kalau menurut Bapak, masyarakat luar memandang adanya makam ini gimana? Apakah mereka juga menerima dengan baik juga? Oke, untuk masyarakat, Mbak, Ya. ini segi pandang masyarakat sangat antusias dan sangat banyak penggemar-penggemar atau pengagum-pengagum Pak Harto. Untuk masyarakat sendiri-sendiri, daerah sini juga sangat mendukung dan sangat senang adanya ini. Yang jelas untuk yang pedagang bisa mengurangi pengangguran, untuk yang lain mungkin bisa untuk transportasinya juga bisa, dan pengunjung tidak cuma dari skup katakanlah Jawa Tengah, dari luar Jawa, dari kadang juga ada dari luar negeri juga ada. Gitu. Untuk jumlah pengunjungnya itu juga tiap tahun meningkat atau ada perubahannya kayak naik turun seperti itu? Untuk jumlah pengunjung naik turun, Mbak. Mengingat sikon seperti saat-saat sekarang
kondisi cuaca banyak istilahnya bencana, ini pengunjung agak berkurang. Tapi kadang kalau cuaca itu bagus, kondusif, pengunjung itu setiap hari Sabtu, Minggu minim 1.000-1.500 orang. Lumayan banyak juga Ya, masih lumayan. Dengan adanya banyak pengunjung gitu, Bapak merasa kesulitan tidak? Tantangan apa yang Tidak. dihadapi? Oh, tidak. Ya namanya pengunjung banyak, begitulah Mbak. Kadang ada yang orangnya begini, begitu, itu hal wajar. Namanya juga orang banyak. Jadi kita di sini cuman menyikapi dengan senang. Dikarenakan apa? Kita sudah merasa bangga, sudah merasakan senang, beliau-beliau masih bisa berkunjung ke sini. Pertanyaan terakhir, Siap. bagaimana pengurus Anda melihat masa depan situs ini? Apakah sebagai situs sejarah, wisata, dan juga atau spiritual? Ini menurut saya begini, Mbak. Untuk makam ini untuk situs sejarah juga bisa. Untuk istilahnya untuk wisata religi juga bisa. Kalau masalah spiritual itu tergantung yang menggunakan dan kepercayaan. Gitu. Oke. Kalau sejarah ini pasti sejarah. Kalau ini wisata religi katakan juga bisa. Dan yang tadi untuk spiritual itu tergantung orangnya masing-masing dan kepercayaan. Demikian. Ya, cuma sekian Siap. komentar dari kami. Ya, oke. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Tidak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Siap, Mbak. Nggih, Terima semoga kasih. saja sukses selalu. Iya. Nggih. Di tengah perubahan zaman, tempat ini tetap berdiri sebagai ruang perjumpaan antara masa lalu dan juga masa depan. Setiap peziarah yang keluar masuk gerbang membawa pulang sesuatu yang berbeda, berupa pengalaman baru, kenangan lama, atau sekedar rasa hormat kepada perjalanan manusia yang terkadang rumit, kadang penuh tanda tanya, tetapi tetap harus dijalani. Di sini, kritik, kekaguman, dan kenangan hadir bersama tanpa saling menghapus. Ada yang melihat tempat ini sebagai simbol kekuasaan masa lalu, ada yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan keluarga, dan ada pula yang memaknainya sebagai tempat sejarah yang harus dirawat. Namun, apapun sudut pandangnya, semua itu larut di dalam suasana hening ketika seseorang menundukkan kepala, bukan hanya untuk beberapa detik, dan merasakan bahwa pada akhirnya setiap manusia akan kembali kepada keheningan yang sama. Di pertengahan kunjungan ini, tampak para peziarah yang keluar dari Cukub Argosari berjalan menuruni tangga dan kembali ke area luar. Di sisi lain, masih terlihat barisan peziarah yang menunggu giliran masuk dengan tertib. Tampak juga beberapa peziarah yang menziarahi makam-makam keluarga Presiden Soeharto yang berada di Selasar Argosari. Mereka berhenti sejenak di depan masing-masing makam, berdoa singkat, lalu melanjutkan langkah. Dari titik ini, alur peziarah bergerak melalui Selasar Argosari, yakni pendopo terbuka yang menjadi area jeda sebelum memasuki ruang makam utama. Tempat ini, sebagian orang biasanya menunggu rombongan atau menata langkah sebelum melanjutkan ke bagian dalam. Di area Selasar Argosari, suasananya terasa lebih lapang dan tertata rapi. Atap pendopo yang lebar menaungi jalur utama, sementara tiang-tiang kayu berdiri berderet memberi kesan kokoh sekaligus hangat. Di salah satu sisi terlihat beberapa papan kayu yang dipasang rapi bertuliskan huruf-huruf hijaiyah yang dipahat halus. Papan-papan ini menjadi elemen yang menambah nuansa religius di kawasan tersebut, tanpa membuat suasananya terasa berlebihan. Cahaya dari sisi terbuka pendopo membuat tulisan pada papan kayu itu terlihat amat jelas, memberi kesan tenang dan tertata pada area selasar. Tempat ini seperti menjadi jeda sebelum memasuki kawasan utama makam. Lebih hening, tetapi tetap terasa terbuka. Selasar Argosari ini batas terakhir yang dapat kami dokumentasikan. Kami tidak merekam bagian dalam, sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan yang berlaku dan untuk menjaga kesakralan ruang tersebut.
Karena itu, visual yang kami ambil hanya sampai area pendopo, sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan keluar. Setelah kami selesai berziarah, kami pun keluar dengan menuruni anak tangga perlahan. Dari sini, pemandangan kompleks pemakaman Astana Giribangun tampak terlihat lebih jelas, sejuk, asri, dan tertata rapi. Pohonan yang tumbuh di berbagai sudut, halaman yang terawat, serta suasana perbukitan yang menyelimuti kawasan ini membuat perjalanan keluar terasa lebih tenang. Sambil melangkah turun, kami menikmati bagaimana seluruh area ini memancarkan keteduhan yang konsisten dari awal hingga akhir kunjungan. Di tempat yang hening ini, sejarah terasa sangat dekat. Giribangun bukan hanya tentang siapa yang dimakamkan, tetapi tentang bagaimana kekuasaan, budaya, dan juga memori kolektif bangsa disusun dan juga diingat. Tidak hanya makam, Giribangun adalah sebuah ekosistem, tempat bertemunya wisata sejarah, ekonomi lokal, dan tradisi yang terus diperbarui oleh generasi muda. Di sini, sejarah tidak hanya dibaca, ia dijalani, dilihat, disentuh, dan juga dirasakan. Tradisi tidak hanya diwariskan, tetapi ia hirup bersamaan dengan aroma bunga kenanga, tanah basah, dan angin laut yang dingin. Kunjungan ke kompleks makam Astana Giribangun meninggalkan kesan yang mendalam bagi kami. Lingkungannya yang terawat, jalur yang tertata rapi, serta suasana perbukitan yang sejuk membuat tempat ini terasa damai dari awal hingga akhir. Meskipun menjadi tujuan ziarah, ketenangan kawasan ini tetap terjaga. Saat kami melalui jalur keluar, suasana asrinya semakin terasa. Pepohonan tinggi menaungi sepanjang jalan, dan udara perbukitan yang segar memberi kesan tenang sebelum benar-benar meninggalkan kawasan ini. Di tengah perjalanan itu, perhatian kami sempat tertuju pada seekor kera yang sedang memanjat sebuah pohon di pinggir area. Ia bergerak pelan, namun pasti memanjat batang pohon tersebut hingga berada di posisi yang cukup tinggi. Momen sederhana itu menjadi penanda bahwa lingkungan Astana Giribangun masih sangat alami dan terjaga. Kehadiran satwa liar seperti kera di dekat jalur keluar menunjukkan bahwa kawasan ini bukan hanya sakral dan tenang, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang tetap hidup dan lestari. Setelah momen itu, jalur keluar perlahan membawa kami menjauh dari area makam. Udara perbukitan yang tenang masih terasa, seakan menutup kunjungan ini dengan suasana yang lembut. Di kiri dan kanan, pepohonan yang rimbun bergerak pelan tertiup angin, memberi kesan seolah kawasan ini melepas kami dengan cara yang tenang dan sederhana. Perlahan, bangunan kompleks Astana Giribangun mulai tak terlihat dari balik pepohonan, meninggalkan kesan hening yang mengikuti perjalanan kami keluar. Suasana alami dan terjaga yang kami temui sejak awal tetap menjadi bagian dari langkah terakhir kami meninggalkan tempat ini.